Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Oke, baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terus Mr. Arif selaku Kepala Sekolah SMP Tunas Daud, ya, serta para guru dan serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 9 yang saya hormati. Ya, puji dan syukur pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan mengenai ujian sekolah dan validasi data individual peserta didik. Ya, sebelum kita memulai sesi Zoom pada hari ini, saya persilakan untuk Mr. Niko pimpin kita dalam doa. Oke, baik Miss. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk kesempatan yang indah kami bisa mengadakan rapat online untuk membahas tentang ujian dan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar saat ini ya Tuhan rapat ini bisa berjalan dengan baik, dan juga berkati bagi siswa-siswi yang akan menghadapi ujian, kiranya mereka juga dapat mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mr. Niko. Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi yang akan disampaikan oleh Mr. Arif, nanti saya persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa melalui forum chat. Jadi ada unek-unek atau apa Bapak Ibu mau sampaikan selama sesi ini, Bapak Ibu bisa melalui forum chat. Nanti di akhir sesi akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, baik. Sekarang saya persilahkan Mr. Arif selaku Kepala Sekolah SMP Tunas Daud untuk menyampaikan materi tentang ujian sekolah. Untuk Mr. Arif, saya persilahkan. Baik, terima kasih Miss Elis. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Miss Elis. Oke, ya. baik, terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan hari ini kami memang mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat online ini untuk membicarakan ada 3 hal yang kita akan sampaikan dari pihak sekolah ke Bapak Ibu berkaitan dengan kelas 9, anak-anak kami di kelas 9, dan juga anak-anak Bapak Ibu di kelas 9, seperti itu. Saya akan share screen langsung, mohon menunggu. Oke, baik. Baik, seperti yang disampaikan tadi oleh host, kita adalah sosialisasi untuk kelas 9. Nah, agenda sosialisasi kita itu ada 3 untuk hari ini. Yang pertama ada kriteria kelulusan SMP Tunas Daud. Yang kedua adalah ujian sekolah. Yang ketiga adalah verifikasi data oleh orang tua. Jadi karena kondisi pandemi, orang tua diminta dalam saat ini bisa melakukan verifikasi data secara online. Jadi tidak sekolah lagi yang melakukan verifikasi, tapi orang tua yang melakukan verifikasi data. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih banyak oleh operator sekolah kami, karena memang operator sekolah kami yang mengikuti pelatihannya. Jadi seluruh operator sekolah di Kota Denpasar itu sudah diberikan pelatihan untuk menjelaskan ke orang tua bagaimana cara memverifikasi data siswa oleh orang tua ini. Seperti itu. Oke, saya langsung saja. Jadi saya masuk dalam kriteria kelulusan SMP Tunas Daud. Nah, dasar kelulusannya karena kita dalam kondisi pandemi, jadi surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini adalah dasar kelulusan yang digunakan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, memang kalau dilihat di sini surat edarannya tentang apa adalah peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, di sana kalau Bapak Ibu misalnya download juga bisa untuk surat edaran ini. Nah, disebutkan ada beberapa poin yang menentukan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dijelaskan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah
Yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor setiap semester. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah karena memang anak-anak kita memiliki rapor dari semester 1 sampai semester 6 atau sampai kelas 9 semester 2 itu memiliki rapor nantinya. Setelah itu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, yang ketiga adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini adalah dasar pelaksanaan kita di sekolah untuk mengadakan ujian sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada satu syaratnya adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, oleh dasar inilah kita mengadakan yang namanya ujian sekolah yang setelah ini saya akan jelaskan. Nah, poin berikutnya adalah kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi setelah anak-anak Bapak Ibu nanti menyelesaikan program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, semuanya itu nanti akan ditetapkan oleh rapat Dewan Guru. Dalam hal ini ya rapat Dewan Guru SMP Tunas Daud, di mana menyatakan bahwa memang anak-anak yang tertera namanya dalam surat keputusan itu adalah dinyatakan lulus dari SMP Tunas Daud. Seperti itu. Jadi kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Baik, ini untuk kriteria kelulusan. Nah, saya akan masuk dalam agenda yang kedua, yaitu ujian sekolah. Nah, untuk ujian sekolah, nah saya mulai dari ujian sekolah, nilai ujian sekolah. Nah, di Tunas Daud kami sudah mengadakan rapat Dewan Guru, bagaimana dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana ujian sekolah ini bisa dilaksanakan yang membantu juga siswa. Jadi tidak hanya melihat dari kemampuan pengetahuannya saja, tapi juga dari kemampuan yang namanya dia bagaimana mengembangkan psikomotoriknya. Jadi kami sudah ambil keputusan bahwa ujian sekolah di SMP Tunas Daud itu terdiri dari 2 ujian, yaitu ujian tulis dan ujian praktek. Di mana nilai ujian sekolah nantinya adalah gabungan dari 2 ujian ini. Nah, persentase yang digunakan adalah 50% dari ujian tulis dan 50% dari ujian praktek. Nah, pelaksanaannya untuk ujian tulis itu akan terjadwal. Nah, sampai sekarang pihak sekolah belum menerima jadwal yang akan dilaksanakannya ujian tertulis, ujian sekolahnya, karena memang rencananya adalah seluruh SMP sekota Denpasar melaksanakan secara serentak ujian tertulisnya. Nah, untuk ujian praktek ini kita akan lakukan saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, di mana hal ini melihat dari kami bisa mengatur waktu, jadi tidak menumpuk semua mata pelajaran langsung memberikan ujian prakteknya, tetapi kita bisa atur waktunya sehingga tidak tugasnya anak-anak nanti dalam mengerjakan ujian praktek ini tidak menumpuk di rumah seperti itu. Dan lagi kenapa kita tidak jadwalkan, karena ini berhubungan dengan pembelajaran juga di kelas. Jadi setiap guru sudah mempunyai target tertentu kapan bisa selesai materi-materi yang disampaikan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya untuk ujian praktek kita targetkan adalah di bulan Maret sampai April pertengahan itu sudah anak-anak sudah menyelesaikan ujian prakteknya. Seperti itu. Nah, untuk ujian tertulis, informasi terakhir adalah di akhir April atau di awal Mei, bulan Mei. Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal pastinya kita belum tahu, nanti sekolah pasti akan menginformasikan ke Bapak Ibu. Seperti itu. Ini adalah untuk nilai ujian sekolah. Nah, saya masuk lebih lagi ke ujian tulisnya. Nah, ujian tulis ini untuk seluruh mapel di SMP Tunas Daud. Nah, kisi-kisi dan soal dipersiapkan kelompok guru SMP Tunas Daud sesuai bidang studi yang diempu. Jadi semua soal dan kisi-kisi disiapkan oleh guru SMP Tunas Daud. Jadi misalnya mata pelajaran IPS. Nah, kelompok gurunya biasanya ada saya, ada Miss Elis, ada Miss Irma. Jadi kita adalah 3 guru IPS di SMP Tunas Daud. Biasanya kita sama-sama menggodok kisi-kisinya seperti apa, setelah itu soalnya seperti apa. Nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda.
Untuk IPA dan matematika berjumlah 40 soal, dan di luar IPA dan matematika itu 50 soal. Nah, pembagian materinya adalah 20% kelas 7, 20% kelas 8, 60% kelas 9. Jadi kalau saya ambil kelas mata pelajaran matematika misalnya, 40 soal, berarti dari 40 soal tersebut, materi kelas 7-nya ada 8 soal, materi kelas 8-nya ada 8 soal, dan sisanya kelas 9. Jadi sesuai dengan persentase. Nah, lama waktu pengerjaannya adalah 120 menit per mata pelajaran. Jadi per satu mata pelajaran dikerjakan oleh anak-anak 120 menit. Itu untuk ujian tulis. Yang berikutnya adalah ujian praktek. Nah, untuk ujian praktek juga dilakukan seluruh mapel di SMP Tunas Daud. Jadi semua mata pelajaran itu melakukan ujian praktek. Nah, yang kita siapkan di sini adalah rubrik penilaian. Jadi nanti anak Bapak Ibu sebelum mengerjakan tugasnya atau ujian prakteknya, itu sudah dibekali terlebih dahulu untuk rubrik penilaiannya. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga mereka bisa mendapat nilai yang sempurna di ujian praktek ini, selama dia bisa menyelesaikan atau anak-anak kita bisa menyelesaikan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Jadi rubrik penilaian dan penugasan dipersiapkan oleh kelompok guru SMP Tunas Daud sesuai dengan bidang studi yang diempu. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh IPA yang tahun lalu, anak-anak diberikan pilihan. Jadi ada 3 proyek atau 3 ujian praktek yang bisa mereka pilih salah satu untuk mereka praktekkan, seperti itu. Nah, nanti kita sudah sepakat di rapat Dewan Guru untuk hal ini, ujian praktek ini karena dilakukan di rumah, yang kita tentukan atau yang kita akan ujikan prakteknya nanti, guru-guru sudah sepakat tidak akan istilahnya membuat Bapak Ibu terberati dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Jadi sebisa mungkin mereka akan berusaha, sangat berusaha, guru-guru kami akan sangat berusaha bagaimana bisa memaksimalkan yang ada di rumah Bapak Ibu, seperti itu. Baik, itu untuk ujian prakteknya. Baik, dari saya hanya menyampaikan 2 hal tersebut. Saya akan kembalikan ke host supaya bisa diarahkan ke operator untuk menjelaskan verifikasi datanya. Silakan, Miss Elis. Oke, baik Mr. Arif. Terima kasih untuk penjelasan mengenai ujian sekolahnya. Nanti jika Bapak Ibu ada ingin bertanya, silakan melalui forum chat. Nanti di akhir akan saya bacakan apa aja yang akan Bapak Ibu pertanyakan, nanti akan saya sampaikan kepada Mr. Arif dan kepada Mr. Bernard. Selanjutnya saya persilahkan Mr. Bernard untuk menjelaskan validasi peserta didik. Untuk Mr. Bernard, saya persilahkan. Baik, terima kasih Miss Elis buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Mr. Arif, terus Bapak Ibu Guru yang hadir pada sore hari ini, terus orang tua murid kelas 9 yang saya kasihi, yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang validasi dan verifikasi data individual peserta didik. Sebelum itu saya akan share screen dulu. Oke, Miss Elis, kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan verifikasi dan validasi individual peserta didik SMP Tunas Daud, di mana tadi Mr. Arif sudah sampaikan bahwa dengan situasi pandemi seperti ini tidak lagi kita memverifikasi data-data anak-anak kita atau peserta didik kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan cara online, sehingga pihak Kemendikbud memberikan fasilitas
kepada Bapak Ibu, kepada orang tua murid untuk memverifikasi sendiri data siswanya, kayak gitu. Oke, yang pertama dasar hukum dari kebijakan ini, di mana itu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, terus yang berikut Peraturan Presiden tahun 2019, terus Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, terus Peraturan Menteri Pendidikan tentang data pokok pendidikan atau Dapodik, terus Peraturan Menteri Komunikasi itu tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Terus yang berikut ada dari Menteri Pendidikan lagi pada tahun 2018, yaitu Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus yang berikut dari Peraturan Menteri Pendidikan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan kejuruan. Terus yang berikut ada dari Instruksi Menteri Pendidikan tentang kegiatan pengelolaan data. Terus yang terakhir ada dari Surat Menteri Dalam Negeri tentang penerapan nomor induk kependudukan atau NIK pada data pokok pendidikan Kemendikbud atau biasa yang kita kenal dengan Dapodik. Nah, terus ada dari Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, yaitu yang terpenting adalah dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik. Nah, ini yang mendasari untuk pelaksanaan verifikasi data individual siswa. Nah, terus ada dari surat kementerian, edaran dari Kementerian itu data pokok pendidikan atau Dapodik telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua atau wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional. Nah, ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaan dari verifikasi dan validasi data individual siswa. Terus yang berikut tujuan. Nah, kenapa kita harus wajib memberikan informasi kepada orang tua murid untuk memverifikasi data peserta didik. Yang pertama itu adalah sinkronisasi data Kemendikbud dengan Dukcapil. Jadi antara data dan dari Kemendikbud dan Dukcapil mulai tahun ajaran ini akan disinkronkan kayak gitu. Jadi dalam satu server. Yang berikut persiapan pemutahiran data peserta didik tingkat akhir, sehingga memang ini lebih utamakan pada peserta didik tingkat akhir, tapi nanti juga akan dipadankan juga pada kelas 8 dan kelas 7 kayak gitu. Nanti tahapannya akan bertingkat. Terus yang berikut adalah penetapan data peserta didik dalam penerbitan ijazah. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sehingga kita perlu mendouble check atau memverifikasi ulang data Bapak Ibu supaya kejadian yang pernah terjadi karena ada kesalahan penulisan ijazah, akta kelahiran, supaya itu tidak terjadi lagi untuk tahun ini. Nah, terus yang berikut persiapan sinkronisasi data PPDB tahun pelajaran 2021-2022, di mana kita perlu memverifikasi data peserta didik kita supaya pelaksanaan persiapan PPDB bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tujuan diadakan verifikasi data dari peserta didik. Nah, terus yang berikut langkah-langkah verifikasi validasi data individual peserta. Jadi ini langkah-langkah yang Bapak Ibu akan lakukan waktu melakukan yang namanya verifikasi data peserta didik. Hal yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah persiapan data pendukung. Nah, ini sangat penting, di mana data pendukung ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa meng-cross-check data Kemendikbud dan data Dukcapil supaya bisa dipadankan kayak gitu. Jadi supaya disinkronkan. Nah, yang pertama itu adalah
NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, nomor induk siswa nasional ini Bapak Ibu bisa lihat di ijazah SD, di ijazah TK, karena NISN ini diterbitkan oleh TK. Waktu pertama kali dia masuk itu biasanya di ijazahnya akan ada, di ijazah SD akan ada. Nah, terus yang berikut ada yang namanya NPSN sekolah atau nomor induk sekolah. Itu kebetulan untuk SMP Tunas Daud nomornya itu adalah 50 10 3629. Jadi ini Bapak Ibu akan perlukan untuk mengakses data lokal dari sekolah. Terus yang berikut Bapak Ibu harus siapkan akta kelahiran dari anak Bapak Ibu atau peserta didik untuk meng-cross-check nama-nama yang terdaftar di server Kemendikbud dan Dukcapil supaya bisa sinkron dengan. Ini sangat membantu untuk penetapan nama yang kita akan tulis atau cetak di ijazah. Terus yang berikut Bapak Ibu siapkan kartu keluarga sebagai bahan verifikasi. Terus ijazah terakhir peserta didik. Nah, ini ijazah terakhir sebagai cross check untuk penulisan ijazah supaya ijazah dari TK, SD sampai SMA itu sama namanya kayak gitu. Identitasnya dan segala macam bisa sama. Nah, itu hal yang kita siapkan pertama atau yang Bapak Ibu siapkan pertama. Nah, terus yang berikut langkah yang kita akan lakukan verifikasi. Bagaimana sih caranya supaya kita Bapak Ibu bisa verifikasi? Nah, hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu akses website NISN atau misalnya kalau misalnya Bapak Ibu masuk di Google, buka di layar laptop atau handphone, bisa masuk di browser Google, Bapak Ibu bisa klik aja kata kuncinya NISN, bisa langsung klik di sana ataupun bisa tulis lengkap linknya yaitu https://nis.data.kemendikbud.go.id. Nah, link ini nanti saya akan share ke wali kelas dan bisa kirim ke grup Bapak Ibu di kelas masing-masing supaya bisa langsung klik dan bisa membantu Bapak Ibu untuk memverifikasi. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita next. Nah, tampilan awal waktu Bapak Ibu klik link tersebut akan muncul di pencarian pertama. Jadi kalau misalnya memang benar-benar linknya benar, otomatis akan muncul di tampilan pertama. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan share screen. Tinggal Bapak Ibu klik nomor induk siswa nasional. Jadi Bapak Ibu langsung klik di sana. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard website NISN. Jadi tampilan awal dari website yang kita akan lakukan verifikasi data dari anak-anak kita atau peserta didik. Gitu. Nah, yang Bapak Ibu siapkan pertama adalah NISN dan nama ibu kandung. Jadi ini untuk bisa masuk pertama kali di websitenya itu adalah NISN dan nama ibu kandung. Nah, beberapa kendala yang terjadi itu adalah kadang data yang Bapak Ibu input waktu pertama kali masuk di sekolah, waktu entah di TK, di SD, kadang tidak sama dengan yang di data kependudukan. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam mengakses pertama yaitu antara NISN dan nama ibu kandung, kadang misalnya tidak bisa masuk, invalid, terus Bapak Ibu bisa kontak wali kelas supaya bisa meng-cross check data di sekolah untuk akses pertama kali. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa buat perubahan di data sekolah dan Dukcapil kayak gitu. Nah, jadi tampilannya seperti ini, NISN, nama ibu kandung, terus Bapak Ibu centang konfirmasi akses. Setelah centang konfirmasi akses, Bapak Ibu tinggal klik cari data. Oke, jadi klik itu. Nah, selanjutnya akan tampil data seperti ini atau tampilan data peserta didik. Setelah Bapak Ibu sudah bisa akses tadi menggunakan NISN dan nama ibu kandung, maka akan tampil data seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah hasil pencarian data
Kemendikbud atau data sekolah. Jadi data yang ada di Dapodik atau data Kemendikbud. Akan tampil NISN, terus nama dari siswa Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu, tempat tanggal lahir, terus jenis kelamin, dan status keaktifan di sekolah. Jadi kalau dia masih aktif, otomatis akan tulis aktif. Kalau dia tidak aktif, berarti langsung muncul tidak aktif. Kayak gitu. Oke, nah terus kita pindah di halaman verifikasi di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu untuk memulai langkah awal memverifikasi data peserta didik, yaitu Bapak Ibu masukkan atau ketik NPSN sekolah. Nah, sekali lagi saya ulang, NPSN sekolah kita adalah 50 10 36 29. Nanti saya akan bagikan ini juga di wali kelas untuk bisa dikirim ke grup-grup kelas kayak gitu. Terus Bapak Ibu ketik tanggal lahir peserta didik atau tanggal lahir anak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tanggal lahir peserta didik. Terus Bapak Ibu ketik nik peserta didik. Oke, nik yang ada di kartu keluarga anak Bapak Ibu kayak gitu. Nik atau nomor induk peserta didik atau nomor induk anak Bapak Ibu. Setelah input nik, Bapak Ibu jangan lupa centang konfirmasi akses. Setelah Bapak Ibu centang konfirmasi akses, Bapak Ibu tinggal klik lihat data. Nah, setelah Bapak Ibu klik lihat data akan muncul tampilan seperti ini. Oke, nah jadi akan muncul tampilan data validasi data peserta didik. Nah di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah data Dapodik atau EMIS. Kalau EMIS untuk yang di bawah naungan, yang tidak di bawah naungan negeri, sedangkan Dapodik itu yang di bawah naungan negeri kayak gitu. Nah, jadi akan muncul di sini, akan muncul nik anak Bapak Ibu, terus nama dari anak Bapak Ibu, terus tanggal lahirnya, tempat lahir, terus tanggal lahir sama jenis kelamin gitu. Nah, jadi data yang muncul di sini ini adalah data yang ada di Dapodik kayak gitu. Itu yang akan Bapak Ibu perhatikan. Apakah data yang di Dapodik ini sudah betul atau sudah sama dengan data Dukcapil? Kayak gitu. Itu nanti yang Bapak Ibu perhatikan. Nah, setelah cross check di sini untuk kita menyesuaikan dengan data-data misalnya KK, akte kelahiran. Jadi Bapak Ibu kenapa di awal tadi saya bilang siapkan data-data tersebut untuk membantu Bapak Ibu memverifikasi kayak gitu. Data yang ada di dokumen Bapak Ibu sebagai dokumen Dukcapil yaitu KK sama akte kelahiran dengan data yang terdata di Dapodik sekolah kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah muncul dan sama, Bapak Ibu di sini akan ada namanya data orang tua wali. Nah, di sini nik dari ibu kandung otomatis kosong dan akan muncul tanda merah seperti ini. Nah, masih kosong. Terus Bapak Ibu silakan ketik nik Bapak Ibu di sana. Nik ibu kandung dari peserta didik. Oke. Nah, terus akan muncul nama ibu. Nah, kalau nama ibu biasanya karena sudah terdaftar di data sekolah sebagai untuk masuk awal, otomatis akan muncul secara otomatis kayak gitu. Misalnya kalau ada ternyata data di sekolah nama ibu salah kayak gitu. Misalnya kurang huruf, tidak sesuai dengan data dari Dukcapil. Kalian tinggal Bapak Ibu tinggal tulis ketik ulang secara manual dan untuk penyesuaian data di Dapodik kayak gitu. Tinggal Bapak Ibu klik di sini yaitu nama ibu kandung kayak gitu. Terus Bapak Ibu klik nik ayah. Oke, nik dari ayah. Terus di bawah nik ayah ada kolom untuk nama ayah. Nah, biasanya nama ayah akan muncul secara otomatis sesuai data yang terdata di Dapodik. Nah, misalnya nama ayah di sini ada kesalahan penulisan dari di data Dapodik, Bapak Ibu silakan rubah dengan nama yang benar, yang sesuai dengan data Dukcapil atau yang benar-benar nama dari ayah dari anak Bapak Ibu kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada satu kolom yaitu centang, misalnya kalau ada
ternyata di ayahnya sudah tidak ada kayak gitu, atau ibunya sudah tidak ada. Di bagian bawah sini akan ada yang namanya centang. Misalnya kalau bapak ibu ternyata ayahnya sudah tidak ada, tinggal bapak ibu centang di sini. Terus ibunya tidak ada, nanti akan muncul lagi 2 centang di sini, nanti bapak ibu tinggal centang. Kalau misalnya ibu bapaknya sudah tidak ada kayak gitu, atau misalnya atau salah satu yang tidak ada, jadi bapak ibu bisa centang di sana. Nah, selanjutnya ada kolom untuk wali. Jadi misalnya kalau memang anak bapak ibu dia punya wali atau tinggal di kerabat atau di saudara di daerah Denpasar, tinggal bapak ibu klik nik wali sama namanya kayak gitu. Jadi bapak ibu tinggal klik masukin data wali. Setelah semua terisi dengan perbaikan atau cross check dari data-data kakak dan akta kelahiran yang bapak ibu pegang, itu silakan klik di sini. Gitu. Jadi klik untuk memulai validasi. Kalau misalnya udah melakukan perubahan di sini, pengetikan, tinggal bapak ibu klik validasi, kayak gitu. Nah, kita next. Nah, sebelum bapak ibu klik validasi, tadi di tampilan awal di sebelah sini sebenarnya ada gambar peta. Ini karena tertutup dengan keterangan di sini, jadi saya tampilkan di paling awal, di slide berikut gitu. Nah, di sini akan ada yang namanya verifikasi lokasi tempat tinggal. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa, mungkin Bapak Ibu bertanya, oh kenapa harus verifikasi seperti ini? Nah, tujuan dilakukan verifikasi lokasi atau alamat tempat tinggal ini adalah untuk membantu Bapak Ibu nanti waktu mengikuti seleksi PPDB atau seleksi anak bapak ibu masuk ke jenjang SMA, di mana peraturannya masih melakukan yang namanya jalur sonasi. Jadi bapak ibu kalau mengikuti jalur sonasi akan ditentukan langsung dari data sinkronisasi atau data verbal yang bapak ibu telah lakukan, kayak gitu. Nah, ini bapak ibu langsung klik, ada tombol pencarian di tampilan seperti ini nanti. Terus langsung klik alamat bapak ibu jalan apa kayak gitu, tinggal bapak ibu klik sini, nanti langsung otomatis akan muncul kayak gitu. Terus di sini memang ada 2 jenis peta yang akan muncul, tinggal bapak ibu pilih mau sistem peta satelit atau peta jalan. Nah, ini kebetulan saya pilih yang peta satelit, jadi tampak dari peta ini adalah bentuk rumah seperti ini, jadi atap rumah bapak ibu. Nah, tinggal bapak ibu tentukan, misalnya sudah klik nama alamatnya, tinggal bapak ibu tentukan rumah. Ini bisa dibesarkan, yaitu bisa diklik yang tanda tambah ini untuk besarkan, yang tanda minus ini untuk diperkecil kayak gitu. Jadi tinggal bapak ibu klik rumah atau lokasi dari bapak ibu, nanti koordinatnya langsung keluar otomatis di peta kayak gitu. Nanti koordinatnya akan keluar langsung. Dan akan muncul juga lintang dan bujurnya atau titik koordinat di sini, yaitu data lintang, terus data rumah atau jalan langsung muncul otomatis, terus alamat rumah yang kita akan tentukan kayak gitu, atau alamat rumah bapak ibu. Nah, itu untuk tampilan lokasi. Nah, setelah bapak ibu sudah mengatur lokasi, jadi tampilannya akan seperti ini adalah tampilan untuk siap disubmit validasi kayak gitu, untuk siap divalidasi. Di sini adalah data Dapodik tadi saya jelaskan, terus di sini adalah data input NIK dan identitas dari orang tua atau wali, terus di sini adalah peta lokasi. Setelah semua ini terisi atau sudah bapak ibu cross check, tinggal bapak ibu klik submit di sini atau klik validasi. Nah, di sini akan ada tombol yang orange ini, tinggal klik validasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan langsung diarahkan di tampilan seperti ini. Nah, ini adalah hasil validasi dari Bapak Ibu. Ini adalah hasil yang Bapak Ibu validasi. Gitu. Akan muncul di sini. Di sini akan muncul nanti di setiap identitas peserta didik akan muncul centang hijau seperti ini. Kalau misalnya muncul centang hijau seperti ini, otomatis itu data Dukcapil dan data Dapodik itu
telah sesuai, kayak gitu. Misalnya kalau ada data yang tidak tercentang hijau, berarti itu adalah data yang selisih antara data Dukcapil dan data dari Dapodik, kayak gitu. Nah, di sini perubahannya kita akan mengikuti data Dukcapil, di mana server Kemendikbud akan mengambil semua data validasi dari data Dukcapil, kayak gitu. Misalnya ada, oh ternyata nama saya tidak sesuai kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan di Dukcapil untuk memperbaiki data supaya bisa sesuai dengan data-data dokumen yang Bapak Ibu, misalnya nama siswa, tanggal lahir, kalau ada selisih di Dukcapil sesuai akta kelahiran atau apa, silakan Bapak Ibu melakukan perbaikan di data Dukcapil kayak gitu. Nah, setelah melakukan validasi seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik tombol yang warna biru di bawah. Ini adalah tombol untuk melakukan pengajuan perubahan data gitu. Nanti ini Bapak Ibu tinggal klik submit untuk melakukan pengajuan perubahan data kayak gitu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari data pengajuan atau perbaikan data Bapak Ibu. Ini akan masuk di kolom antrian, di mana di bagian A itu adalah tanggal pengajuan, terus bagian B adalah status persetujuan, di mana ini adalah tugas sekolah untuk memverifikasi, terus di bagian C adalah keterangan penyajian informasi, ya gitu. Misalnya kalau nanti ditolak sama Dukcapil atau sama data Kemendikbud, statusnya akan keluar di sana, kayak gitu keterangannya. Terus nanti informasi yang akan muncul di sana adalah NIK peserta didik, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, nama ayah, NIK wali, dan nama wali. Nah, jadi ini data yang Bapak Ibu tadi input di slide-slide sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini untuk tampilan data pengajuan perbaikan, kayak gitu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah selesai, sudah masuk di tahap ini, itu nanti adalah tugasnya sekolah atau tugas dari operator sekolah yang akan melakukan yang namanya verval untuk pengajuan perubahan di Dinas Pendidikan atau di Kemendikbud, kayak gitu. Oke, ini langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa tempuh untuk melakukan verifikasi individual peserta didik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Miss Elis. Iya, terima kasih Mr. Bernard atas materi penyampaian tentang validasinya. Ini sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, dari ada chat ini ada yang masuk dari Bapak Jaya. Pertanyaannya untuk Mr. Arif, sistem ujiannya dilaksanakan secara online atau tatap muka, Mr. Arif? Saya persilakan Mr. Arif untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Elis. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Jadi sistem ujiannya untuk yang tertulis kita melakukan secara online semua. Jadi tidak ada sampai hari ini, saya bilang sampai hari ini tidak ada instruksi dari Dinas Pendidikan ataupun dari yayasan kami yang mengizinkan untuk boleh adanya kegiatan tatap muka. Jadi semuanya kita set dalam bentuk online seperti itu. Jadi pelaksanaannya kemungkinan kita akan lakukan adalah 1 hari 2 mata pelajaran atau paling tidak kalau tergantung dari jangka waktu yang diberikan nanti oleh kesepakatan oleh dinas, jika memungkinkan 1 hari 2 atau 1 hari 1 mata pelajaran. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari waktu yang diberikan oleh dinas nanti sesuai kesepakatannya untuk ujian tertulisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi semuanya dilakukan secara online. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mr. Arif. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Jaya. Pertanyaan sudah dijawab oleh Mr. Arif. Mungkin Bapak
Ibu yang lain saya persilakan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mr. Arif atau Mr. Bernard, saya persilahkan. Ini untuk Mr. Bernard, saya ada pertanyaan dari orang tua murid. Ya, ini bertanya, kalau nama orang tua di ijazah SD berbeda sama NIK atau nama di KK, bagaimana, Mister? Saya persilakan, Mr. Bernard. Oke, baik, Miss Elis, dari Bapak siapa yang tanya? Saya boleh tahu nama? Oke. Oke, saya langsung boleh saya langsung jawab, Miss Elis? Iya, silakan, Mister. Saya persilakan. Dari Mama orang tua Ido. Jadi misalnya kalau nama dari ijazah yang sudah tercetak dari SD maksudnya ternyata tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, tinggal Bapak Ibu melakukan di sini adalah pilihan. Mau yang apakah yang di ijazah yang benar ataukah yang di akta kelahiran dan KK yang benar. Karena dokumen pendukung paling penting di sini adalah akta kelahiran dan ijazah. Nah, otomatis di sistem Dukcapil akan pilih mana yang keluar duluan, akta kelahiran atau ijazah. Biasanya di Dukcapil itu akan menentukan di akta kelahiran. Kayak gitu. Karena itu adalah dokumen pertama saat anak kita atau anak Bapak Ibu lahir. Itulah dokumen pertamanya. Kayak gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu pastikan apakah ikut yang di akta kelahiran atau yang di ijazah. Misalnya kalau Bapak Ibu ikut yang di akta kelahiran, nanti Bapak Ibu akan menghadap ke pihak sekolah untuk buat surat pernyataan dan melakukan perubahan kesalahan penulisan ijazah di SD. Jadi Bapak Ibu menghadap ke pihak SD yang mengeluarkan ijazah untuk melakukan perubahan atau meminta surat keterangan. Kayak gitu. Otomatis kan kalau ijazah yang sudah tercetak itu otomatis kita tidak bisa cetak yang baru atau kita buat pergantian. Tapi kita bisa buat surat keterangan kesalahan penulisan nama orang tua di ijazah. Nah, itu langkah yang pertama kalau Bapak Ibu pilih yang ada di ijazah. Nah, misalnya kalau memang kalau misalnya Bapak Ibu pilih yang di akta kelahiran, yang di data Dukcapil, kayak gitu. Jadi yang berubah di ijazah. Seandainya ternyata Bapak Ibu pilih yang di ijazah dan rubah yang di akta kelahiran, jadi Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan pihak Dukcapil. Nah, sepengetahuan saya kalau misalnya Bapak Ibu merubah data di akte kelahiran, itu kita harus buat pengajuan di Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan. Nanti akan ada tahapan-tahapannya di sana. Itu jika Bapak Ibu mau mengikuti yang ada di ijazah, kayak gitu. Nah, mungkin itu Miss Elis bisa menjawab dari Bapak Edo. Iya, baik. Terima kasih Mr. Bernard. Itu penjelasan dari Mr. Bernard untuk Ibu Ido. Ya, jadi ada pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Mr. Bernard. Selanjutnya di sini ada pertanyaan untuk Mr. Arif ya. Bagaimana pada saat ujian koneksi internet bermasalah? Apakah ada tenggang waktu untuk pengumpulan atau pengiriman karena ini masalah teknis? Saya persilahkan Mr. Arif. Baik, terima kasih Miss Elis, terima kasih Ibu Martini. Jadi sejauh ini yang kita bisa lakukan adalah sesuai dengan kita buatkan nanti adalah peraturan pelaksanaan ujian sekolah. Nah, biasanya yang kita gunakan seperti yang kita gunakan pada saat pelaksanaan PAS, misalnya sejauh ini jika anak Bapak Ibu mengalami kendala, itu pasti kita akan berikan ujian susulan. Jadi di waktu yang berbeda. Misalnya kita mulai dari jam 8 sampai jam 10. Ternyata dalam rentang waktu tersebut anak Bapak Ibu tidak bisa mengikuti. Nanti kita akan bantu setting dari sekolah pada saat kapan waktu yang tepat anak Bapak Ibu bisa mengikuti ujiannya.
Jadi memang ya karena memang kondisi memang bisa terjadi masalah teknis, misalnya internetnya bermasalah, koneksinya tidak baik. Nah, itu kita bisa maklumi di sekolah, tapi memang kita minta tolong adalah dikomunikasikan ke sekolah karena memang kadang-kadang kita ujian, kok anak ini nggak ikut tidak melaksanakan ujian, tapi tidak ada informasi ke sekolah. Nah, itu yang kita apakah anaknya lupa dalam mengikuti ujian, apakah memang ada kendala, nanti itu tolong diinformasikan ke sekolah. Kalau memang ada kendala, kita pasti akan bantu. Jadi biasanya kita akan beri setting kembali waktunya yang berbeda. Apakah nanti, sore harinya baru internetnya dalam kondisi bagus atau bisa menggunakan dalam peralatannya yang bermasalah itu bisa digunakan dan seterusnya, ya kita akan laksanakan di sore hari untuk anak tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kita sudah coba setting adalah soal nanti akan teracak dan jumlah soalnya nanti akan lebih dari jumlah soal yang ditentukan. Misalnya contohnya nanti di kisi-kisi ada dari satu materi itu akan muncul 3 soal. Nah, nanti di bank soalnya akan ada 10 soal. Dari 10 soal ini yang akan teracak nantinya. Jadi saya rasa itu bisa mengurangi tanda kutip kebocoran soal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sejauh ini guru-guru sih sudah mulai mencoba hal tersebut dan mulai bisa kita atasi. Jadi kalau ada istilahnya, oh nanti kalau enak ya belakangan bisa ujiannya dan seterusnya, saya rasa tidak seperti itu. Karena kami sudah juga menyiapkan beberapa alternatif ya, cara-cara untuk supaya tetap bisa ujian sekolah ini berjalan dengan baik atau ujian-ujian yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Baik, Miss Elis, seperti itu, Miss. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Arif. Tadi sudah dijawab pertanyaannya untuk Ibu Martini, ya. Jadi kalau koneksi internetnya yang bermasalah, tadi sudah dijawab Mas Arif. Tidak perlu khawatir untuk Ibu. Jadi nanti ada dikasih tenggang waktu untuk mengerjakan. Yang penting Bapak Ibu di sini untuk konfirmasi, ya. Jika memang anak Bapak Ibu yang mengalami internet yang mengalami kendala bisa komunikasikan dengan wali kelas. Jadi wali kelas akan menginformasikan jika memang anak Bapak Ibu mengalami kendala atau teknik tentang mengenai internetnya. Ya, mungkin itu jawaban dari Mr. Arif ya untuk Ibu Martini. Untuk Bapak Ibu yang lain saya persilahkan jika ada pertanyaan. Oke. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu saya persilahkan. Hari ini kita membahas 2 materi tentang ujian sekolah yang disampaikan oleh Mr. Arif. Yang kedua, kita membahas tentang validasi. Jadi di sini mohon kerjasama Bapak, Ibu, orang tua murid untuk mengisi biodata atau validasi anak Bapak, Ibu. Ya, jadi nanti jika ada mengalami kendala atau masalah tentang validasinya, nanti bisa diinformasikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada operator sekolah untuk membantu Bapak, Ibu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, iya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, maka pertemuan kita hari ini akan kita tutup. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua murid kelas 9 atas partisipasinya dan kerjasamanya telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas Sekolah Tunas Daud. Yang ucapkan terima kasih. Sebelumnya, saya persilakan Ms. Niko pimpin kita dalam doa. Oke, baik Miss. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk rapat hari ini yang bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk segala solusi mengenai ujian sekolah dan bagi verifikasi data peserta didik ya Tuhan. Kiranya bisa berjalan dengan baik dan Kau berkati bagi agenda kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau lindungi, jaga kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mr. Niko, terima kasih Mr. Arif, dan terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati.